Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Ketemu lagi nih teman-teman dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Seperti biasa ya teman-teman, di sini tuh saya berbagi keseharian sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan sederhana dan mempunyai 2 bocil balita. Dan ini tuh sebenarnya rempong banget ya teman-teman, pagi-pagi ini masak, dan seperti yang kalian lihat di mana-mana tuh ada bahan masakan gitu ya. Ini tuh saya rutinitasnya itu sekitar jam 9-an gitu ya teman-teman, jam 9 pagi. Dan ini tuh rencananya saya mau masak tauco kikil dan beningan aja sih, beningan sayur kol gitu ya. Oh iya teman-teman, di rumah udah masak nih. Masak apa sekarang? Dan di sini tuh teman-teman, saya pertama-tama mau goreng bawangnya dulu ya. Ini nanti untuk beningan. Kemudian di sini tuh saya tumis untuk bawang putihnya terlebih dahulu sampai nanti kuning kecoklatan ya, biar keluar wanginya. Di sini tuh saya sambil-sambilan ya teman-teman. Di sini saya pakai 2 tungku. Yang sebelahnya lagi tuh saya masukkan wortel ya. Jadi dia nggak semua kol aja, agar lebih berwarna aja sih, lebih cantik. Nah teman-teman, ini tuh udah kuning kecoklatan. Kemudian saya tambahkan juga bawang merah yang udah diiris ya. Dan saya masukkan juga rempah-rempahnya. Itu tadi ada serai, daun salam, dan daun jeruk yang udah saya buang bagian tulangnya. Untuk daun salamnya itu tadi saya sobek-sobek gitu ya teman-teman, agar nanti aromanya lebih keluar. Dan ada juga lengkuas yang digeprek. Oh ya teman-teman, di sini tuh saya nggak menggunakan jahe ya, karena kebetulan di rumah itu jahenya habis ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, sama aja kok rasanya. Kemudian untuk cabai hijaunya saya oseng sebentar aja, nggak sampai layu, karena nanti takutnya nggak cantik gitu ya warnanya kalau udah terlalu layu. Dan saya masukkan kikil. Nah teman-teman, ini tuh untuk kikilnya tadi udah saya rebus terlebih dahulu ya. Saya oseng dengan sedikit minyak. Kemudian saya oseng-oseng sampai agak lama sih. Dan ini tuh enak banget loh teman-teman. Tauconya saya doyan banget kalau tauco kikil. Dan ini tuh nanti tauconya saya campur dengan bunga pepaya. Untuk bunga pepayanya juga tadi udah saya rebus ya teman-teman dengan asam potong, karena di daerah saya ini kayaknya susah gitu ya nyari daun jambu biji. Jadi kebetulan tadi di rumah ada asam potong, jadi saya rebusnya pakai asam potong. Dan itu tadi untuk cabai gilingnya ya teman-teman, di situ tadi saya kelupaan masukinnya, makanya saya masukin setelah kikil gitu ya. Harusnya tadi setelah bawang merah ya teman-teman, setelah rempah-rempahnya dimasukin saya masukin cabai gilingnya, tapi kelupaan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, pokoknya yang penting dioseng-oseng sampai dia benar-benar matang aja, agar nanti nggak bau langu. Nah teman-teman, di sini tuh karena beningannya wortelnya itu udah lembut, saya tambahkan juga kolnya. Itu kolnya tadi saya iris kasar gitu ya teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan tauco untuk kikilnya agar lebih mantap gitu ya, lebih enak. Pokoknya ini tuh enak kali loh teman-teman. Masih dimasak gini aja saya tuh udah ngiler gitu, udah lapar gitu ya, selera kalian nengok ini. Pokoknya aduh, tapi bunga pepayanya itu terlalu sedikit ya, nggak saya beli. Soalnya itu kemarin bunga pepayanya dikasih sama tetangga saya yang dulu teman-teman. Terus itu juga saya kelupaan masukkan rimbang. Padahal di rumah itu ada rimbang gitu ya, kemarin juga sama dikasih. Pokoknya dia tuh ngasih bunga pepaya sama rimbang gitu sekaligus bunga gitu, ada bunga lidah mertua. Tapi saya kelupaan masukkan rimbangnya teman-teman. Kemudian di sini tuh untuk tauconya saya tambahkan sedikit air ya, jangan terlalu banyak, nanti nggak enak gitu ya kalau misalnya terlalu banyak kuah. Dan untuk beningannya saya tambahkan kaldu jamur dan garam, dan juga tadi potongan tomat sama irisan daun bawang ya teman-teman, agar beningannya itu terasa lebih enak gitu ya, lebih gurih dan lebih wangi.
Dan yang terakhir itu untuk beningannya saya masukkan bawang goreng tadi ya teman-teman, yang sudah digoreng tadi, agar lebih enak, lebih wangi, dan lebih nikmat aja pas dimakan. Saya suka gitu ya teman-teman, kalau misalnya beningan itu selalu ditambahkan daun bawang ataupun bawang goreng gitu. Dan untuk tauconya juga di sini teman-teman, saya masukkan irisan tomat, saya tambahkan kaldu jamur dan sedikit garam ya. Garamnya nanti bisa ditakar ya teman-teman, karena dari tauconya juga udah lumayan asin ya kan. Kemudian juga saya masukkan gula. Pokoknya kalau misalnya untuk masakan ya sesuaikan sama selera aja ya. Ada yang nggak doyan pakai gula, ada yang nggak doyan pakai micin. Pokoknya disesuaikan aja lah. Oh iya teman-teman, dulu sih sebenarnya saya kalau masak itu nggak pernah pakai gula ya, karena memang suami saya itu orang Jawa, jadi sekarang apa-apa itu dimasukin gula gitu ya kan. Kalau dulu sih garam sama micin aja teman-teman. Kemudian itu tadi untuk beningannya udah matang ya teman-teman. Kemudian di situ tuh saya ganti kuali, karena di sini tuh saya mau masak ikan asin. Dan untuk ikan asinnya ini kemarin dibawa adik saya dari laut ya teman-teman. Alhamdulillah lumayan untuk beberapa minggu ke depan. Dan ini tuh ikan asinnya teman-teman, buat sendiri ya, nggak pakai formalin, nggak pakai pengawet, hanya menggunakan garam aja dan sinar matahari langsung gitu ya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what. Alhamdulillah nih teman-teman, udah matang semua untuk menu hari ini. Dan ini tuh enak ya, simple gitu teman-teman, tapi ya lumayan menggugah selera gitu. Kemudian ini tuh saya tempatkan satu persatu di wadah ya teman-teman, agar nanti piring-piring kotor atau wajan-wajan kuali-kuali yang digunakan saat masak ini bisa dicuci. Dan untuk ikan asinnya ini tuh saya tempatkan di toples gini aja ya teman-teman, agar nanti tetap garing dan renyah gitu ya, nggak melempem. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never. Terus di sini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk beresin bagian area kompor ini. Karena tadi baru selesai masak jadi nyiprat nyiprat gitu ya minyaknya di mana-mana. Jadi ini tuh mau saya lapin dulu. Dan ada juga kadang gitu ya teman-teman, kayak bahan makanan yang jatuh-jatuh di area kompor ini. Jadi ini tuh mau saya lapin dari area kompornya dulu sampai ke bawah-bawahnya dan sampai nanti sisi kiri kanan temboknya gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman semua, lagi pada apa nih saat nontonin video saya? Udah masak belum? Udah beberes? Atau lagi santai-santai? Nah teman-teman, kalau saya ya untuk sekarang ini ya, karena lagi sakit itu kayaknya susah gitu ya teman-teman dibawa istirahat. Karena pengaruh kurang darah itu, jadi bawaannya ngantuk tapi dimeremin gitu susah gitu teman-teman. Tapi kata bidannya sih memang seperti itu ya. Dan kemarin itu juga udah suntik ya teman-teman, agar lebih cepat aja sih pulih gitu kondisi badannya, cepat fit lagi. Kemudian ini tuh selesai bagian kompor ya teman-teman, saya lanjut ke depan. Di area depan ini tuh di area meja gosokan, di sini tuh ada baju-baju yang udah digosok ya teman-teman. Dan tapi belum saya susun gitu ke lemari, belum ada waktu. Entah lagi mager kali gitu ya teman-teman, saya pun kurang tahu juga. Nah ini tuh untuk baju-bajunya itu saya tempatkan di keranjang gini aja teman-teman, nanti baru disusun di lemari ya, karena ini tuh mau saya beresin, mau saya sapu. I know you told your friend you're not okay. And tell me what. Nah ini tuh saya nyapunya mulai dari dapur ya teman-teman, dan kamar-kamar juga tadi udah saya sapu, udah saya bawa gitu ya, untuk kotoran-kotoran dari kamar itu keluar. Jadi ini tinggal nyapu di area ruang tamunya aja. Ini tuh lumayan sempit ya teman-teman untuk ruang tamunya, karena lumayan banyak gitu barang ya. Ini cuma berapa kali berapa meter gitu ya teman-teman. Tapi udahlah nggak apa-apa, syukurin aja selagi masih nyaman gitu ya kan.
Dan entah kenapa gitu ya teman-teman, asal nyapu selalu aja gitu banyak debunya, selalu aja gitu banyak pasir-pasirnya. Saya pun nggak tahu ya kenapa begitu. Padahal nyapunya itu dalam sehari kadang bisa 2 kali, kadang bisa 3 kali gitu ya teman-teman. Lihat kondisi atau keadaan rumah yang berantakan gitu. Ya kalau misalnya diberantakin anak-anak atau habis berantaki mainan gitu kan, ya wajib ya kita sapu lagi karena dia lumayan berpasir gitu ya kan. Belum lagi nanti kalau misalnya anak-anak berantakin boneka, ya disapu lagi. Pokoknya sering-sering disapu gitu ya teman-teman, tapi selalu berdebu gitu. Apa karena belum di asbes itu ya? Atau karena belum di plafon itu ya teman-teman? Kadang saya suka bingung sendiri gitu ya, ini debunya dari mana sih? Ini pasirnya dari mana aja sih? Gitu juga ya kan. Apa ada nggak sih yang sama seperti saya ini teman-teman? Pengalamannya udah bolak-balik disapu, bolak-balik dipel gitu, tapi kok debunya ada aja gitu ya. Padahal ini kalau bisa dibilang ya bukan di pinggir pasar ya teman-teman, jauh gitu dari pasar besar. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you. Nah, ini tuh udah lumayan siang lah teman-teman. Ini udah sekitar jam 12-an. Dan itu cuacanya seperti yang kalian lihat tadi ya, cerah tapi berawan gitu ya kan. Pokoknya ini cerahnya kadang nanti berubah-ubah lah teman-teman. Kadang dia cerah tapi lama-lama nanti mendung gitu ya. Pokoknya nggak bisa diterka-terka lah. Dan di sini tuh saya lanjut untuk jemurin kain. Ini tuh kainnya sedikit ya teman-teman, karena ini tuh pakaian adik saya yang dari laut, hanya sedikit. Khusus pakaian dia aja sih yang saya cuci, karena ini memang beneran kotor banget ya teman-teman. Jadi nggak bisa dicampur dengan pakaian yang lain. Terus itu tadi udah selesai jemur kain. Di sini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk nyuci piring. Ini sih tinggal dibilasin aja ya. Karena tadi waktu dicuci gitu, waktu gosok-gosokin piringnya nggak saya record. Ya seperti biasa ya teman-teman, saya tuh paling malas sebenarnya nyuci piring. Apalagi udah nyuci piring tuh paling malas direkam-rekam lagi ya, di-record gitu. Kayaknya nggak kerjaan gitu ya dengan posisi tangan yang basah gitu. Tapi namanya juga saya mau nge-share keseharian saya gitu, tapi inilah keseharian saya. Jadi ini saya masukkan sedikit walaupun hanya tinggal bilasin aja. Nah, teman-teman semua, ini tuh saya bilasinnya di ember gini ya, agar lebih bersih aja sih dan lebih cepat aja. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kemudian untuk air sisa bilasannya tadi saya gunakan untuk berus kamar mandinya ya teman-teman. Ini tuh bagian lantainya sehari aja gitu nggak diberus, langsung licin, langsung berlumut gitu ya. Karena ini tuh teman-teman agak gimana ya, pokoknya sih nggak ini ya, nggak ngalir terus gitu airnya, agak menggenang gitu airnya kalau misalnya nggak diberus. Mungkin itu juga ya yang buat licin. Terus yang kedua yang buat licin itu karena nyuci piring itu kan lumayan banyak minyak gitu ya. Kadang kita itu masaknya sambal-sambal, gulai-gulai gitu ya. Pokoknya di area-area ini tuh lumayan berminyak gitu ya teman-teman, lumayan licin. Jadi di sini tuh saya selalu berus asal setiap kali cuci piring gitu ya. Terus untuk sampahnya juga langsung dibuang ya teman-teman, karena nanti kalau misalnya nggak dibuang diserahin sama kucing lagi. Jadi 2 kali kerjaan ya kan. Nah, buat teman-teman yang nonton videonya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan semoga video-video yang saya bagikan itu bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lagi mager-mager atau yang lagi agak-agak malas gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Semoga langsung satset gitu ya setelah lihat video saya ini. Dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.